Selamat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di sore hari ini saya pengen mengajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol seputaran informasi terbaru tentang sepak bola ya, atau berita terbaru tentang sepak bola. Jadi teman-teman, bulan depan di bulan Januari timnas kita akan memulai perjuangannya untuk melewati babak kualifikasi di fase grup di Piala Asia di Qatar, di mana Indonesia tergabung dengan raksasa-raksasa sepak bola Asia, di mana di situ di grup D ada Jepang, kemudian ada Irak dan ada Vietnam ya teman-teman. Tentunya perjalanannya akan terjal dan nggak mudah, tapi yang jelas teman-teman, kita semua berharap dengan susunan pemain-pemain yang baru dan juga persiapan strategi dari Coach Sintayong, kedepannya kita bisa berbicara banyak di Piala Asia dan berharap bisa lolos ke babak 16 besar. Terlepas dari itu, kita nggak ngobrol tentang Piala Asia di Qatar, tapi kita kilas balik ya teman-teman di babak kualifikasi pra Piala Dunia, di mana Indonesia ya tergabung dengan Irak, kemudian Vietnam dan Filipina, yang mana dari hasil pertandingan away berapa bulan yang lalu hasilnya kurang memuaskan ya teman-teman, karena tim kita ditaklukkan oleh timnas Irak di Baghdad dengan skor yang sangat telak 5-1, dan juga kemudian ditahan imbang 1-1 oleh timnas Filipina di Manila, di mana juga itu nyaris kalah. Kemudian di babak menit-menit terakhir bisa menyamakan kedudukan ya timnas kita. Nah teman-teman, ke depan masih ada babak ketemu dengan Vietnam, kemudian ketemu lagi dengan Irak dan Filipina, karena nih sistem pertandingannya home and away ya. Nah kedepannya memang sepertinya perlu koreksi ya. Kalau saya sendiri juga masih berharap bahwasanya nanti akan ada 1 atau 2 atau bahkan kalau bisa 3 pemain naturalisasi yang mempunyai grade A, mempunyai kemampuan di atas rata-rata, yang bisa didatangkan oleh Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI dan jajaran PSSI ya, bisa mendukung untuk mendatangkan pemain naturalisasi yang saya pikir memang merupakan cara instan ya. Memang cara instan dibutuhkan selain pembinaan, tapi memang kita butuh nih yang instan-instan untuk menyemangati para supporter, para penghobi, penggemar sepak bola di negara kita. Kalau pembinaan itu udah dilakukan ya bertahun-tahun, artinya kita juga butuh alternatif yang lain, yaitu cara instan, yaitu dengan naturalisasi. Yang mana memang koreksinya lah di lini tengah dan sayap kanan ataupun kiri ya, yang memang masih butuh pemain naturalisasi yang memang sudah mumpuni ya teman-teman. Karena kita butuh pemain tengah yang tenang, yang memang memiliki kemampuan dribble bola yang mumpuni dan juga mempunyai kemampuan untuk sebagai playmaker. Juga di sini kita butuh paling tidak 2 atau 3 winger baik kanan ataupun kiri yang bisa memberikan supply ke striker ya teman-teman, karena memang dibutuhkan winger yang mempunyai kecepatan ataupun kemampuan dribble serta ketenangan untuk bisa melewati fullback lawan, kemudian bisa mengirimkan umpan crossing ke striker. Karena memang kalau cuma isinya pemain bertahan ya, di tengah pastinya juga kalau nggak berkutik, pemain bertahannya juga habis-habisan bertahan nanti kan. Karena memang saat ini kayaknya kita nggak minim ya memiliki para midfielder ataupun winger yang memiliki ketenangan serta memiliki kemampuan dribble di atas rata-rata. Nah teman-teman, sebetulnya kita ini sudah dapat lampu hijau ya dari salah satu pemain dari yang memiliki darah Indonesia, yaitu Ragnar Orakmangun. Nah kita pengen tahu, kalau pengen tahu tentang Ragnar Orakmangun ini siapa. Ragnar Orakmangun ini lahir di Oost, Belanda,
tahun 1995, jadi usianya sekarang sekitar 27 tahun ya teman-teman. Memiliki postur yang kekar dan juga memiliki tinggi badan 181 cm. Ragnar Orakmangun ini posisinya ya, naturalnya dia posisinya pemain tengah atau gelandang serang, attacking midfielder, dan terkadang dia dipasangkan di sayap kiri ya, di winger kiri, sayap kiri, left winger. Nah ini Ragnar Orakmangun ini memang luar biasa. Bahkan kadang-kadang di left winger juga kadang-kadang bisa dipasangkan di right winger. Memang termasuk pemain yang versatil ya, maksudnya yang memang serba bisa Ragnar Orakmangun ini. Dilihat dari usianya juga udah matang ya, nggak seperti yang pemain-pemain naturalisasi sebelumnya yang masih muda banget seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, kemudian Sandy Walsh gitu kan, Saint Patinama. Kalau Ragnar Orakmangun ini memang sudah pemain senior ya. Ragnar Orakmangun ini memulai karirnya di klub Nijmegen ya, Nijmegen, dan dari situ kemudian sudah berpindah-pindah klub. Pengalamannya banyak, dia di Sport Cup Cambuur, kemudian di Eagle Go Ahead kan, dan terakhir ini Ragnar Orakmangun ini tergabung di skuad FC Groningen ya, salah satu tim papan atas di Belanda ya, di Eredivisie atau Liga Utama Belanda. Nah dari Groningen ini saat ini masih dalam proses peminjaman ya Ragnar Orakmangun, yaitu di FC Sittard ya. Ragnar Orakmangun ini kalau kita lihat, teman-teman lihat kemampuannya, dia walaupun posturnya ini kekar ya, tinggi besar gitu kan, Ragnar Orakmangun ini mempunyai dribble bola yang luar biasa ya, kemampuan untuk dribble, untuk melewati, dan punya ketenangan untuk melewati para fullback lawan ya, dan kemudian umpan-umpannya juga akurat ya Ragnar Orakmangun. Dan Ragnar Orakmangun ini kalau naturalisasi udah sepertinya sudah dekat sekali, karena memang darahnya kental Indonesianya dari darah orang tuanya, dari bapaknya, yang kalau kita lihat dari namanya Oratmangun itu salah satu nama marga dari suku yang ada di Kepulauan Maluku ya, yaitu suku Tanimbar. Nih Oratmangun, bapaknya ini marganya Oratmangun, artinya memang nggak ada masalah ini kalau proses naturalisasi. Dan kalau kita lihat memang untuk posturnya kan kekar ya, posturnya kekar, kemudian tinggi badannya juga di atas rata-rata pemain Asia ya. Kalau pemain-pemain Asia ini kan kebanyakan di bawah 180 ya, pemain-pemain Jepang, Korea itu kalau pemain tengah, pemain depannya rata-rata kisarannya di 175, 177, 178, kecuali untuk center back ya, kayak Korea punya Kim Min Jae yang 190 cm gitu kan. Tapi paling tidak kalau 181 ke atas ini memang rata-rata para pemain Eropa ya teman-teman. Jadi Ragnar Orakmangun tingginya 181 cm. Terlepas dari postur, yang jelas kita butuh kemampuan dribble bolanya, dan itu ada di Ragnar Orakmangun. Saya nggak ngerti karena memang belakangan ini memang selain Ragnar Orakmangun juga ada Jay Itzes yang main di Liga 2 Italia, yaitu klub Venezia. Kalau Ragnar Orakmangun kan di Fortuna Sittard ya, di Liga Utama Belanda. Memang kemarin sempat tersendat, kita nggak ngerti kenapa nih gitu kan. Pak wajib memang kita pertanyakan kepada jajaran elit PSSI dan juga Ketua PSSI Bapak Erick Thohir, kenapa agak tersendat ya. Karena ini memang betul-betul yang kita harapkan ini, karena selama ini kan memang kita belum punya ini winger yang memang tangguh, kemudian ataupun pemain tengah yang tangguh, dan Ragnar Orakmangun ini memenuhi kriteria semuanya ya. Posturnya baik, main-main atas juga bagus nih, sundulannya juga, crossingnya gitu kan, crossingnya juga bagus ya Ragnar Orakmangun ini. Kalau teman-teman bisa lihat nanti di video-video yang saya sisipkan di video saya ini memang memenuhi semua kriterianya nih Ragnar Orakmangun. Dan Ragnar Orakmangun udah menunjukkan, memberikan lampu hijau, tinggal memang kemudian jajaran PSSI yang kemudian menindaklanjutinya, karena memang kalau tanpa
tambahan pemain naturalisasi di lini tengah dan sayap tentunya kita akan kesulitan, dimana modalnya sekarang udah kalah 1 kali dan draw 1 kali. Tentunya akan berat ya teman-teman untuk kemudian lolos di babak 16 besar. Tentunya para penggemar Indonesia wajarlah kalau berharap banyak pada timnas yang ada saat ini ya. Paling ya mereka punya mimpi untuk kemudian lolos di Piala Dunia gitu kan. Sekecil apapun mimpi itu, tentunya kita memberikan apresiasi ya kepada Bapak Erick Thohir dan jajaran PSSI yang memang sudah berusaha untuk merealisasikan mimpi para penggemar sepak bola di Indonesia untuk mendatangkan pemain-pemain top, pemain-pemain naturalisasi yang memang grade A ke timnas Indonesia ya. Yang mana juga nggak ngesampingkan tentang pembibitan, pembinaan. Memang dari dulu kan kita udah pembinaan. Dari zamannya Kurniawan Dwi Julianto, kemudian juga ada yang dulu sempat di Uruguay. Dulu kalau Kurniawan Dwi Julianto kan udah sampai mondok di Italia ya gitu kan. Kemudian ada rombongannya Evan Dimas Darmono yang dulu juga di Uruguay sampai berapa tahun gitu kan. Itu kan memang juga sudah dilakukan ya, walaupun kemudian hasilnya nggak sesuai yang diharapkan. Paling tidak sekarang kita perlu opsi yang memungkinkan ya gitu kan, karena memang supporter, seluruh lapisan masyarakat penghobi sepak bola, salah satunya yang diharapkan adalah nggak mau tahu, pengennya yang menang, pengennya ya kita bergembira gitu kan. Kalau nggak nanti malas kita nonton timnas gitu kan, kalau memang nggak ada terobosan. Dan ini memang sekali lagi kita sampaikan terima kasih, apresiasinya kepada Bapak Erick Thohir dan jajaran elit PSSI. Kita berharap banyak ini Ratna Orakmangun agar segera untuk kemudian didatangkan, segera kemudian bisa memperkuat PSSI, dan kalau bisa memang dengan Tom Haye juga ya teman-teman, karena ini pemain-pemain yang versatil, serba bisa posisinya, bisa beberapa posisi ya teman-teman. Paling tidak nanti ketika berhadapan lagi dengan Irak ataupun Vietnam dan juga Filipina, masih ada harapan teman-teman untuk kemudian bisa lolos di babak selanjutnya ya gitu kan. Oke gitu teman-teman, semoga ini menghibur. Jangan lupa subscribe dan press bell-nya teman-teman, agar teman-teman dapat notifikasi kalau saya bikin video-video yang baru. Oke gitu aja teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Matur nuwun.